Kak Sharon. Ya Thalia, kenapa? Aku takut, Kak. Loh kenapa takut? Mama kan lagi sakit. Terus Mama sakitnya udah lama, Kak. Belum sembuh-sembuh. Ih, itu ya. Sudah Lia, jangan nangis. Aku sedih, Mama masih sakit. Aku takut jadi apa-apa sama Mama, Kak. Ya udah, Thalia jangan sedih. Kita berdoa aja untuk Mama sama Tuhan Yesus ya, Dek. Ingat ya, Thalia, Tuhan Yesus selalu mempunyai rencana yang indah buat keluarga kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Kita percaya aja sama Tuhan Yesus. Percaya pasti Tuhan tolong Mama kita, ya? Iya sih, Kak. Tapi Udah, jangan nangis lagi. Ih, nanti cantiknya hilang loh. Gak boleh nangis-nangis lagi. Cup. Iya. Makasih ya, Kak Sharon. Nah, gitu dong. Itu baru adik aku. Ya udah, kita nanti berdoa untuk Mama ya. Ayo, nanti kita berdoa buat Mama. Sekarang kita ibadah sekolah minggu dulu yuk. Oke, Kak. Yuk, sama-sama kita berdoa untuk memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Yuk, sama-sama kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai sekarang kami masih sehat. Pimpin ibadah kami supaya kami mengerti ibadah sekolah minggu online hari ini. Berkati guru-guru dan guru-guru yang mengajarkan kami di sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti semua merasakan sukacita. Si Tuhan. Nah, Kak Vina, tadi lihat nggak tayangan panggung bonekanya? Si Thalia merasa sedih ya, karena mamanya sakit. Lihat dong, Kak Ana. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh ngerasa takut dan sedih. Karena apapun yang Tuhan buat, baik adanya. Benar banget, Kak Ana. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, maka penuhlah sukacita kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan nih, Kak Ana. Dalamnya hatiku jadikanlah. Selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku Sukacita, oh sukacita. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah
Tuhan Yesus hebat ya Kak Hana, Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Betul dong Kak, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang besar. Seperti menyembuhkan orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, dan masih banyak lagi Kak Hana. Wah, luar biasa banget ya Kak Tuhan Yesus. Dia melakukan hal-hal yang besar dengan kuasanya dan pastinya yang terbaik untuk kita. Iya dong Kak, Yesusku kan idolaku. Idolaku juga dong Kak. Yuk adik-adik kita naikkan pujian Yesus idolaku. Puji Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan semangat dan sukacita tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkannya. Ya ya oh, 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 ya 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 ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkannya. Ya ya oh, oh, ya 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 ya. Yesus idolaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih Kak Hana. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah, yuk kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Biar karena firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita. Puji Tuhan, yuk adik-adik kita mau naikkan pujian Ku ada sebab anugerahmu. Naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Haleluya. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dan hidup kami menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, anak-anak Mada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar kepada kita melalui seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang bernama Yeremia. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kalian sudah siapkan Alkitabnya kan ya? Harus siap Alkitabnya. Supaya kita juga bisa belajar di mana tuh letak kitab Yeremia, di mana itu kitab Kejadian dan seterusnya. Jadi kita akan mendengar firman Tuhan, juga belajar tentang Alkitab juga. Oke? Siapkan Alkitabmu. Kita buka di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-26. Yeremia 26. Pembacaan kita panjang ayat 1 sampai 24. Tetapi Tante Liana akan baca beberapa bagian saja supaya kita mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Baik, kita akan baca ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Yeremia pasal yang ke-26, Tante Liana baca mulai ayat 1 dan 2. Yeremia 26 ayat 1 dan 2. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Haleluya. Anak-anak Madia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan kita saat ini kita akan belajar yaitu Yeremia. Nabi Yeremia, tantangan dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tantangan anak Tuhan tentunya ya. Tantangan anak Tuhan dalam mengikut dan melayani Tuhan. Nah, ayat yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Yeremia ini, kita melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada waktu itu Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya pada waktu itu. Dan apa yang harus disampaikan Yeremia, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan, tidak boleh dikurangi satu kata pun. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab ini, ya, belajar tentang memberitakan firman Tuhan, kita nggak boleh mengurangi firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan harus disampaikan, sekalipun firman Tuhan itu buat pendengarnya, buat orang yang mendengar firman Tuhan mungkin keras, mungkin firman Tuhan itu menegur, mungkin firman Tuhan itu menasehati. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan hanya guru-guru sekolah minggu saja, bukan hanya om tante pendeta saja, tapi kalau Tuhan mau pakai kalian, sekalipun masih anak-anak, tapi kalau Tuhan mau pakai kalian untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikan saja. Kalau Tuhan gerakan hatimu untuk menasehati, sampaikan saja. Artinya bahwa Tuhan juga mau pakai setiap orang yang mau menyampaikan firman Tuhan. Hanya pesan firman Tuhan di kalimat yang terakhir di ayat yang kedua itu, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Jadi apa maunya Tuhan untuk disampaikan, sampaikan. Haleluya. Anak-anak Madia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti tema kita saat ini, ada tantangan
dalam mengikut dan melayani Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan itu juga nggak mudah. Sebab ternyata ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan nasihat dari firman Tuhan, ada saja orang-orang yang tidak suka. Ada saja orang-orang yang mau menolak, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Tetapi itu tantangannya. Oleh karena itu, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, tentunya Tuhan juga mau pakai kita bukan sembarangan memakai. Kalau Tuhan mau pakai kita, pasti Tuhan perlengkapi kita dengan hikmatnya, dengan Roh Kudusnya, supaya kita tidak salah di dalam menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita lihat, yang pertama di bagian yang kita renungkan saat ini, yaitu sebagai utusan Tuhan, Yeremia harus menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang firman Tuhan sampaikan, yang firman Tuhan mau untuk disampaikan. Selanjutnya kita lihat ya, ada ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan. Kalau tadi di bagian pertama, kalau Tuhan mau pakai kita sebagai penyampai pesan firman Tuhan, sebagai yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau bagian yang kedua ini, kalau kita ini sebagai penerima pesan firman Tuhan. Di antara anak-anak, di antara orang-orang yang mendengar firman Tuhan, ada yang mau menerima. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan, ada yang mau menerima. Kita baca di ayatnya yang ketiga dari Yeremia 26 ini, di ayatnya yang ketiga kita baca. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, bagi pendengarnya, mungkin itu termasuk bagi kita sebagai penerima pesan firman Tuhan itu, ada orang-orang yang seperti ayat yang ketiga ini. Ada orang-orang yang mau mendengarkan, ada orang yang mau mendengar, dan ada orang yang mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Artinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita, kemudian kita renungkan. Dan firman Tuhan itu ternyata memberi pesan kepada kita, kita harus berbalik, kita harus berbuat yang baik, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sehingga kita bisa berbalik, sehingga kita bisa kita sudah berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Ketika firman Tuhan datang, kita dinasehati, jangan nakal ya. Firman Tuhan datang, jangan lawan orang tua. Firman Tuhan datang, jangan melakukan hal yang berdosa. Firman Tuhan datang, jangan tinggalkan ibadah dan sebagainya. Terus kemudian kita sadar, iya ya, aku sudah gak ibadah kepada Tuhan. Iya ya, aku sudah gak berdoa. Oh iya, aku tadi marah-marah sama mama papa. Nah, kemudian kita berbalik. Kita minta ampun sama Tuhan, dan kemudian kita mulai lagi menjadi anak-anak yang baik, seturut dengan firman Tuhan. Seperti ayat yang ketiga yang sudah kita baca. Yang mau mendengar, kemudian dia berbalik dari tingkah langkah yang jahat. Akhirnya Tuhan yang mau menghukum kita, Tuhan yang mau memberi kepada kita sesuatu hukuman atau sesuatu sentilan lah, atau ya kalau kita nakal kan kadang orang tua juga mau membuat kita baik kan. Nah, Tuhan mungkin sudah merancangkan sesuatu yang supaya kita bertobat gitu ya. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan kita berbalik, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan menyesal. Oke deh, gak jadi. Rancangan yang Tuhan mau buat supaya kita, mungkin Tuhan mau bikin kita apalah gitu ya, supaya kita bertobat. Tapi karena sebelumnya kita sudah bertobat duluan, sudah kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan gak jadi menghukum kita. Nah, itu bagian yang orang yang mau terima firman Tuhan. Tetapi ternyata ada juga yang tidak mau menerima pesan Tuhan. Ada juga orang yang ketika mendengar firman Tuhan, ada yang tidak mau menerima teguran firman Tuhan. Bahkan
punya rencana yang jahat lagi. Awas ya, tante ini cerita firman Tuhan ngenain saya nih. Awas ya, awas loh tante. Atau om ini om ini cerita firman Tuhannya buat ini aku nih. Terus kita mulai, awas ya om, aku nggak mau lagi ikut kelasnya om, awas ya om, dan sebagainya. Mulai kita mau mengancam. Nah, kita baca dulu di dalam Yeremia 26 ayat 4 sampai yang ke-6. Di situ ada orang-orang yang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yeremia. Ayat yang ke-4 mulai. Kita baca. Jadi, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Nah, kan anak-anak gimana dong? Kalau kita nggak mau bertobat, Tuhan punya sesuatu rencana untuk menghukum kita, untuk menghukum orang-orang yang nggak mau dengar-dengaran. Bahkan di kalimat yang terakhir di ayat yang ke-6 dikatakan bahkan menjadi kutuk. Nggak enak loh. Kalau Tuhan sudah memberikan hukuman, wah jangan sampai deh. Gak enak, menderita kita. Untuk itu tetaplah, ketika mendengar firman Tuhan, sekalipun ada tantangan, ikuti saja, dengar saja firman Tuhan, lakukan saja hal yang baik. Seperti ayat yang ketiga tadi, Tuhan akan menyesal, Tuhan gak jadi menghukum kita. Selanjutnya, kita lihat dampak dari pendengar firman Tuhan. Tadi Tante Liana sudah sampaikan ya, yang bagian yang pertama tadi. Yang mau dengar firman Tuhan dan menyesal akan perbuatan yang jahat, Tuhan gak jadi menghukum. Itu dampaknya. Tetapi bagi yang kedua, orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, orang bahkan yang mau melawan penyampai firman Tuhan, melawan firman Tuhan, Tuhan gak tanggung-tanggung kalau mau memberikan hukuman. Maksudnya Tuhan baik. Tuhan mau menghukum itu supaya kita berbalik. Masa kita harus dihukum dulu baru berbalik? Enggak dong, ya kan? Sebelum Tuhan menghukum kita, jangan sampai Tuhan menghukum kita. Tuhan kalau sudah menghukum kita bahaya, ya kan? Tapi cara Tuhan menghukum sebenarnya juga karena Tuhan penuh kasih. Tuhan gak mau membuat kita binasa, itu aja sih. Begitu, itu sayangnya Tuhan. Nah, anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada resiko bagi Yeremia ketika dia harus menyampaikan firman Tuhan, dia mau dibunuh, ada perencanaan untuk dibunuh. Nanti kalian bisa baca di ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi Yeremia tetap lakukan apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk Yeremia sampaikan. Yeremia tetap lakukan, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan teguran kalau memang itu teguran. Yeremia tetap sampaikan kalau itu nasihat firman Tuhan. Tetap dia sampaikan apapun tantangannya. Sekalipun ada ancaman Yeremia mau dibunuh. Mungkin kita nggak sampai segitunya. Mungkin ancaman bagi kita mungkin ya itu tadi. Ya, aku nggak mau berteman sama kamu kamu ceritanya agama mulu. Kamu ceritanya ini mulu gitu ya misalnya. Kita jadi kayak dikucilkan gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ingat, sahabat kita Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Asalkan kita memang mau melakukannya yang benar, sesuai firman Tuhan. Haleluya. Semangat Madya. Anak-anak Madya harus semangat. Tetap sampaikan firman Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun nggak harus seperti tahu nggak firman Tuhan di dalam Yohanes sekian itu begini, tidak begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dari hidup kita melakukan hal yang baik, kita tidak ikut-ikutan nakal, kita tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu kita juga sudah menyampaikan firman Tuhan loh. Sekalipun memang ada anak-anak yang lain yang akan mengucilkan kita, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah lakukan hal yang baik. Seperti yang firman Tuhan mau. Bagian-bagian yang terakhir.
hal yang sama yang sudah Yesus teladankan kepada kita. Ketika Yesus melakukan pelayanannya selama ada di dalam dunia ini, Yesus juga dikucilkan banyak orang. Malah orang-orang yang tahu firman loh, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu Yesus harus menanggung penderitaan dari mereka. Sampai akhirnya Yesus harus menderita di atas kayu salib. Itu juga karena orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ada penderitaan. Yesus sudah teladankan. Memang itulah resikonya menjadi anak Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan seperti apa yang firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita akan menerima kemuliaan. Penderitaan kita sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapat. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah menjamin itu. Haleluya. Tetap ikut Yesus. Tetap percaya Yesus, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan abaikan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Kalau itu yang memang kehendak Tuhan untuk kita sampaikan. Haleluya. Percayalah, Roh Kudusnya selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Jangan bosan-bosan minta Roh Kudus. Haleluya. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat hafalan kita, untuk kita mengingat betapa Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, ini ayat hafalan kita ya. Ini ayat hafalan kita saat ini, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Haleluya. Ini ayat hafalan kita. Renungkan firman Tuhan. Jangan menjadi takut ya. Lah kok jadi anak Tuhan jadi banyak banget mengerikan begini. Bukan mengerikan. Percaya deh. Yesus sudah memberikan teladan. Yesus juga yang akan menguatkan kita. Amin. Percayalah. Ya, percayalah. Firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan itu akan menolong kita, menguatkan kita. Apapun tantangannya, tetaplah pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Ini renungan firman Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, tutup Alkitabmu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar Tuhan, kami belajar sebagai pengikut Tuhan, sebagai penyampai firman Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki kami untuk kami bersaksi menyampaikan firman-Mu, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Sekalipun ada tantangan, kami tetap kuat karena Tuhan yang menolong kami, karena Roh Kudus yang memampukan kami, supaya ketika kami menyampaikan firman-Mu, ada orang-orang yang berbalik, bertobat, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Kami mau melakukannya Tuhan. Roh Kudus, penuhkan anak-anak Madia supaya kami semua menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan. Terima kasih memberkati orang tua anak-anak, memberkati sekolah anak-anak, memberkati kami semua. Supaya hidup kami, melalui hidup kami boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nih barusan Kakak Fanya nontonin hasil kreativitas yang udah dikumpulin. Hasil kreativitas yang minggu lalu punyanya Kakak Abel tentang hari-hari penciptaan. Nah tapi yang ngumpulin baru dikit nih. Ayo dong, yang lain yang belum ngumpulin jangan lupa ya dikumpulin. Kakak Fanya sama Kakak Abel tunggu ya sampai tanggal 19 Maret. Nah dikumpulinnya itu ke nomor WhatsApp di bawah ini.
Jangan lupa ya, nanti kalau udah ngumpulin, siapa tahu ada hadiahnya. Wah. Jangan lupa ya dikumpulin, oke? Selamat beraktivitas. Dah.